Bapak dan Ibu perwakilan DPD RI, Bapak dan Ibu Menteri selaku perwakilan pemerintah, serta hadirin yang kami muliakan. Setelah melalui pembahasan yang dialogis dan produktif antara pemerintah dan DPR serta DPD RI, maka hari ini kita melihat desain baru hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagaimana tadi dilaporkan Panja RUU HKPD kepada Komisi 11 DPR RI, RUU HKPD yang akan kita setujui pada bersama hari ini, terlepas dari banyaknya catatan kritis kami, juga praksi-praksi lain, diharapkan benar-benar dapat hadir sesuai yang diharapkan pengusul, yaitu HKPD yang dibangun di atas 4 pondasi. Yang pertama, meminimumkan ketimpangan vertikal dan horizontal. Kedua, mengharmonisasikan belanja antara pemerintah pusat dan daerah. Ketiga, meningkatkan kualitas belanja daerah. Dan keempat, menguatkan sistem pajak daerah. Selain itu, fraksi Partai Gerindra juga hendak mengingatkan beberapa catatan atas naskah RUU HKPD hasil kerja bersama pemerintah dan DPR serta DPD RI dalam Panja RUU HKPD antara lain. 1. Ketidakmandirian daerah dan ketimpangan keuangan antar daerah yang menjadi fokus masalah yang hendak diatasi melalui RUU HKPD dengan membangun desain baru transfer ke daerah TKD untuk memaksimalkan fungsi belanja daerah dalam mencapai sasaran prioritas pembangunan daerah. Bagi fraksi Partai Gerindra, desain baru TKD ini harus dirasakan oleh daerah sebagai sistem yang berkeadilan yang memandang daerah sebagai keluarga besar bangsa, negara yang satu dan saling menjaga. Kedua, dalam perspektif hubungan keuangan yang berkeadilan itulah kita melihat adanya batasan belanja daerah untuk pegawai dalam RUU HKPD ini sebesar 30% dari belanja daerah di satu sisi, dan di sisi lain adanya kewajiban daerah untuk meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik menjadi 40%. Namun sebaliknya, melalui RUU HKPD, pemerintah justru menghilangkan kewajibannya untuk memastikan pagu nasional DAU sebesar minimal 26% dari PDN neto yang tertuang di dalam APBN. Untuk itu, dalam pembahasan RUU HKPD, fraksi Partai Gerindra telah mengajak semua pihak untuk tetap memasukkan klausul pagu nasional DAU sebesar minimal 26% dari PDN neto yang tertuang di dalam APBN. Bahkan juga mengusulkan aturan baru mengenai pagu anggaran TKD minimal 30% dari belanja negara. 3. Dalam rangka memberi jaminan perhatian yang nyata dari pemerintah pusat atas upaya-upaya pemerintah daerah, fraksi Partai Gerindra berpandangan bahwa selayaknya pada sektor kelautan dan perikanan yang merupakan salah satu modal besar pembangunan yang harus digali oleh pemerintah. Karena itu kami mengapresiasi dimasukkannya sektor perikanan menjadi salah satu bagian DBH sumber daya alam pada pasal 111. Selain itu kami juga mengusulkan dana kelurahan. Kami ulangi. Selain itu, fraksi Partai Gerindra juga mengusulkan dana kelurahan menjadi salah satu unsur TKD sebagai dana desa. Mengingat sebagaimana dana desa, mengingat banyak kelurahan terutama di daerah-daerah yang membutuhkan dukungan TKD. Memang usulan kami ini tersebut belum diakomodir dalam pasal 106 yang menyatakan TKD terdiri dari DBH, DAU, DAK, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Namun akhirnya kami patut bersyukur karena dukungan untuk kelurahan diakomodir pada penjelasan pasal 126 mengenai Imarkin DAU untuk kelurahan dan Imarkin DBH untuk kelurahan bagi daerah yang tidak menerima DAU. Kami sejatinya juga mengusulkan adanya DBH kawasan khusus. Fraksi Partai Gerindra sejatinya mengusulkan adanya DBH kawasan khusus, sehingga keberadaannya di daerah juga memberikan pemasukan yang signifikan bagi peningkatan pendapatan daerah, mengingat ketentuan yang mengatur mengenai kemudahan-kemudahan pajak bagi kawasan khusus, diantaranya berupa tax holiday atau tax allowance, tidak bersifat selamanya dan memiliki batas waktu tertentu. Karena itu keberadaan pengaturan DBH kawasan khusus dapat menjadi pendapatan bagi daerah secara berkesinambungan ke depannya, namun sayangnya usaha tersebut belum diakomodir. 4. Perkebunan kelapa sawit.
adalah salah satu penopang perekonomian nasional. Namun di sisi lain, perkebunan kelapa sawit nyata-nyata telah merusak lingkungan dan sangat merusak infrastruktur jalan. Akan tetapi daerah tidak mendapatkan DBH dari sektor perkebunan kelapa sawit yang seyogyanya dibutuhkan untuk merehabilitasi kerusakan lingkungan dan untuk perbaikan jalan. Atas masukan dari kami, fraksi Partai Gerindra, dan juga masukan dari fraksi lainnya telah disepakati dan telah diakomodir dalam RUU HKPD pada pasal 119C ayat 1 sampai dengan ayat 4 bahwa DBH lainnya antara lain dapat berupa bagi hasil yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah setelah berkonsultasi dengan komisi yang membidani keuangan pada DPR RI. Kami fraksi Partai Gerindra meminta supaya peraturan pemerintah dimaksud segera diterbitkan setelah RUU HKPD ini diundangkan secara berkeadilan bagi daerah penghasil dan daerah sekitarnya yang terdampak. 5. Mengingat capaian pembangunan antar daerah yang berbeda-beda, memaksakan satu pola belanja daerah yang prioritasnya semata pada pelayanan dasar publik saja, juga perlu dipertimbangkan kembali. Hal ini merujuk pada penjelasan pasal 36 ayat 6, huruf B Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa potensi unggulan daerah meliputi bidang perikanan, pertanian, pariwisata, kehutanan, perdagangan, dan perindustrian. Artinya, bidang-bidang tersebut bukanlah urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar. Oleh karena itu, mengingat juga pelayanan dasar publik tidak selalu dapat menyumbang bagi peningkatan PAD, maka prioritas pembangunan daerah perlu disesuaikan dengan potensi unggulan daerah yang dapat maupun telah secara parsial dibangun dan dikembangkan tanpa ditutup celahnya, bukan saja untuk meningkatkan PAD, lebih luas dari itu menjadi daya saing daerah untuk memajukan kesejahteraan rakyat. 6. Selain itu, fraksi Partai Gerindra juga mengkritisi rumusan pasal-pasal yang membahas rancangan peraturan daerah yang dirumuskan kewenangannya secara ambigu, sehingga dikhawatirkan akan menggeser sistem 1,5 pihak versi Undang-Undang Pemerintah Daerah dalam pembahasan Raperda secara rancu menjadi ditafsirkan sebagai sistem dua pihak. 7. Kami juga ingin mengusulkan bahwa keberadaan RUU HKPD ini jangan sampai memperpanjang birokrasi atau bahkan memperburuk koordinasi antara kementerian, lembaga, baik dalam hal teknis maupun non-teknis, terlebih yang menyangkut hasil final, alokasi DAU dan DBH yang diterima pemerintah daerah, sehingga sebaiknya hal tersebut wajib dilakukan pada aplikasi sistem informasi yang diinisiasi dan dikembangkan agar ketepatan dan kepastian perhitungan tersebut dilakukan secara transparan, terbuka untuk umum. Sayangnya, sebagian usul-usul besar perbaikan yang kami usulkan dalam daftar inventarisasi masalah DIM RUU HKPD belum mendapatkan respon positif dari pemerintah dan juga dukungan dari fraksi-fraksi lain. Semoga ke depan wacana penguatan desentralisasi fiskal demikian dapat diakomodir dalam peraturan turunan dan memiliki momentum yang lebih bagus untuk dimasukkan dalam produk legislasi DPR bersama pemerintah. Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Komisi 11, Bapak dan Ibu perwakilan DPD RI, Bapak dan Ibu Menteri selaku perwakilan pemerintah serta hadirin yang kami muliakan. Berdasarkan catatan-catatan di atas, fraksi Partai Gerindra menyatakan dapat menerima rancangan undang-undang tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah hasil pembahasan panja RUU HKPD Komisi 11 DPR RI untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU yang berlaku. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan fraksi Ketua Haji Ahmad Musani, Sekretaris Haji Desmond Mahesa. Terima kasih.